Yesus ke sinagog, dia Rabi Yahudi, Indra. Dari mana kau bisa? Agama? Bahkan kata Yesus, pergilah kabarkan Injil ke semua makhluk. Apalagi agama itu? Ngaur kau. Tidak ada agama kepada semua makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Kata Yesus. Begini, bawalah. Apakah itu gak beragama, Indra? Orang Kristen semua. Kacau kau, Indra, narasimu. Disuruh kabarkan Injil ke semua makhluk itu apa namanya itu? Agama itu. Kalian Yesus Rabi Yahudi. Dari Allah Yesus Rabi Yahudi, dia ke sinagog, tidak boleh beragama dong. Yesus beragama bagaimana? Yesus Rabi Yahudi, dia ke sinagog. Katanya yang berkulub tidak bisa masuk ke sinagog, ya. Dan buka kau sinagog tidak ada sinagog orang Kristen tidak ada sinagog. Indra, jangan bohong kau, Indra. Dia kita tidak mengenal sinagog. Katanya orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke rumah ibadah. Karena dengar, itulah buktinya agama. Harus buka kasut kaki. Suci itu sudah ditaruh di dalam hati kita, makanya Allah berfirman. Kau nggak ngerti tidak ada lagi sinagog. Tidak ada bait suci. Kata Yesus, pergilah ke dunia. Ini itu keliru. Jadi kalau kalian begini, Allah adalah bumi, lalu kalian beragama. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sementara menciptakan suatu apa? Masih kejang-kejang ini, Pendeta Indra Gerunda. Nah, jadi manusia kenapa Allah harus mengikuti sistem manusia kepercayaan? Santai aja Indra. Santai Pendeta. Santai Pendeta. Silakan. Santai aja napa saja, santai aja napa. Sok cantik, sok seakan-akan mewakili Yesus. Para kali bah. Yesus akan mengusirmu, Pendeta Indra. Ngapain kok kayak orang kesurupan di sini? Santai aja napa. Tapi kok habis khotbah dari mana? Kok punya suara serak? Ya, saya habis konser. Iblis konser kau. Yang iblis itu yang diusir sama Yesus. Iblis lagi masuk di dalam kau cuma. Oke, saya tanya samamu, boleh? Silakan. Pasti nggak mau. Oke, saya ingin bertanya samamu. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana ke mana? Silakan. Itu pengertian. Iblis akan dilemparkan keluar dari dalam diri manusia ketika manusia percaya kepada Yesus. Ketika dia mati, dia sementara mau mengalahkan iblis. Ngarang bebas. Kematian dan kebangkitan itu adalah pertama, kemenangan atas kuasa iblis dan dosa. Ngarang bebas. Mengalahkan maut ketika dia bangkit. Ngarang bebas. Kau harus mengerti itu sebentar. Kau harus tahu bahwa kematian dan kebangkitan itu adalah kemenangan orang percaya semua. Tanpa itu kamu tidak bisa pernah menang. Kamu ada di dalam kuasa maut. Ngarang bebas di sini nggak dibutuhkan ngarang bebas di sini. Kalau kamu tidak ada kebangkitan, kamu dikuasai oleh maut. Ngarang bebas kau itu. Itulah iblis dilemparkan kemana? Yesus berkata di dalam Matius 12 itu bahwasanya iblis ini dilemparkan keluar. Pertanyaan saya kepada kamu, iblisnya dilemparkan keluar dari mana ke mana? Jangan kayak orang kesurupan apa? Matius berapa? Baru mau tanya Matius berapa? Iya, kok lihat satu perikop itu. Matius berapa tadi? Aduh, parah kau ini. Parah kau. Yang kau mau kasih tahu yang mana? Allahu Akbar. Jadi ketika Yesus memberitakan akan kepergiannya dari dunia ini, Bang Andi, di situ Yesus berkata kemudian, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa melayani aku,
ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Tuhan Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang yang banyak yang berdiri di situ mendengarkan dia berkata bahwa itu adalah bunyi guntur. Adapun yang berkata itu adalah seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Pertanyaan saya, Saudara Indra, iblis ini dilemparkan keluar dari mana ke mana? Saya sudah membacakan satu perikop, silakan. Iblis dilemparkan dari dalam diri manusia. Alamak. Iblis tidak berkuasa. Alamak. Aku datang. Benar-benarlah kau ini. Benar-benarlah kau ini ya. Iblis itu, dengar dulu. Iblis itu dimasukkan ke dalam kubur perut bumi. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis itu dilemparkan ke dalam kuburan. Oke? Nah, ketika kemudian Yesus berkata iblis akan keluar, akan dikeluarkan, dilemparkan keluar, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Iblisnya dilemparkan dari dalam goa. Oke, pertanyaan saya, siapa yang keluar dari goa? Siapa? Jawab. Sebentar. Yang keluar dari goa, tidak ada yang keluar dari goa. Jadi saya mau kasih tahu, Anda sendiri Anda bernarasi begini. Kalau iblis, sebentar itu saya lupa ayat ya. Kalau iblis keluar dari diri seseorang, dia akan pergi mencari tempat untuk dia berlabuh. Dia tidak dapat tempat untuk berlabuh, dia akan kembali masuk ke tempat itu kembali dan dia membawa teman-teman itu ke Paulus itu ke Paulus. Itu ke dalam. Itu ke dalam tubuh Paulus. Ya, itu di Matius 12. Itu Matius 12. Dengar. Ketika manusia jatuh di dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang berkuasa atas diri manusia? Iblis kan? Hei, iblis dilemparkan dari mana? Dilemparkan keluar dari goa. Dengar, ketika dia mati, dengar. Ketika Yesus mati, dia mengalahkan apa? Mengalahkan iblis. Dan ketika dia gak ada hubungannya dengan itu. Jangan kau ngaku bebas. Gak ada hubungannya dengan itu. Yesus sesaat sebelum meninggalkan dunia, Yesus berkata Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia itu telah datang. Dan iblis sedikit pun tidak akan kemudian berkuasa atas diriku. Nah, iblisnya itu dilemparkan keluar dari alam kubur. Itulah dia yang datang kepada Paulus. Itulah yang melakukan pengajaran kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah iblisnya. Paham situ, Saudara Indra? Dengar, saya kasih tahu, iblis itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Bagaimana kau berkata bahwa Yesus kelihatan ketika dia bangkit? Dia punya fisik. Sementara iblis itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Kau bisa buktikan bahwa iblis berwujud? Dari mana? Dari mana iblis bisa bangkit? Kau bisa dia berwujud tidak? Dengar. Iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Oke? Anda kenapa tertawa? Iblis aja itu dilemparkan Yesus ke dalam tubuh babi.
Dan iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika kemudian ada orang yang terkutuk masuk ke dalam kubur, iblisnya masuk ke dalam orang tersebut lalu keluar. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12 dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam wajah yang lain, dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ayo. Sedangkan dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Markus mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kenapa? Dia murid juga yang hadir. Dia murid juga. Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau yang muncul dari kubur itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ada dengar, metode penulisan yang dilakukan oleh Markus adalah mereka mengumpulkan data kesaksian mereka. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Pasti mengambil data dari siapa yang. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, dari mana Markus tahu kalau yang keluar dari kubur itu Yesus? Loh, kebangkitan, karena ada dalam kesaksian kebangkitan pada kitab Yohanes, kesaksian Yesus disaksikan oleh banyak orang kebangkitan dia, dan dia menunjukkan diri kepada mereka selama 40 hari, kurang lebih daripada 500 orang. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dia akan mengumpulkan data. Siapa kesaksian? Karena ini fakta peristiwa. Dengar, cara fakta peristiwa adalah melibatkan banyak orang. Ketika mengumpulkan data, mengambil data dan kesaksian seperti Yohanes. Yohanes pun mengambil data dari orang lain. Mana yang kepada mereka? Bagaimana mereka berjumpa dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus? Bagaimana cara mereka menulis kalau bukan mereka mengumpulkan data dari kesaksian murid-murid? Dituliskan dalam kitab Yohanes 20 kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan pertanyaan Thomas saya, Engkau lihat Tuhan ya Allahku. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Teberau. Pertanyaan saya, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau ia menampakkan diri itu adalah Yesus? Sedangkan yang menciptakan kan pasti dua orang yang dari Emmaus. Karena harus mengambil bukti-bukti kesaksian daripada semua orang yang di mana Yesus menampakkan diri. Dari mana Markus tahu? Markus mengambilnya dari kesaksian dua murid yang berjalan ke Emmaus yang bersama-sama dengan Yesus. Oke. Dari mana kemudian orang yang dua ini mengetahui kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, mereka bersama-sama dan kemudian Yesus membuka mata mereka sehingga mereka mengenal Yesus. Dari mana? Di situ Yesus membuka mata mereka, mencelik mata mereka dan mereka mengenal bahwa itu Yesus. Saudara, dari mana kedua orang ini tahu kalau ini adalah Yesus dalam rupa lain? Loh, pertama ketika mereka berjalan, mereka sedang berbicara tentang Yesus. Yesus tiba-tiba berjalan dengan mereka. Dan dia berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah sudah tertulis. Bahwa anak manusia harus diserahkan dan dia akan bangkit. Setelah itu mereka singgah di suatu tempat. Itu mereka memesan makanan roti. Ketika mengambil perjamuan itulah Yesus membuka mata mereka. Lalu mereka melihat bahwa dia adalah Yesus. Ketika mereka mengenal dia adalah Yesus, Yesus menghilang dari mereka. Nah itu roh, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu manusia atau bukan? Itu manusia atau bukan? Dia sudah kembali kepada wujud aslinya roh. Jadi dia bukan manusia. Dan kembali kepada roh. Jadi dia bukan manusia. Semakin nyata itu pada saat dia kembali ke surga. Jadi dia bukan manusia. Kamu jadi tahu. Jadi yang datang kepada yang datang. Kenapa Yesus menginkarnasi? Karena penebusan itu tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Apa sih ini orang? Saudara Indra. Saudara Indra. Yesus yang adalah anak Maria manusia bukan? Dia kan sudah inkarnasi. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu kalau Yesus itu akan inkarnasi? Loh, dari roh menjadi daging. Itu namanya inkarnasi.
Dari mana? Dia masuk Dari ke dalam mana? daging. Dari mana Anda mendapatkan itu dari bahasa sebentar, dari bahasa Ibrani atau bahasa Latin yang berarti in dan kore. Itu artinya dia masuk ke dalam daging. Berarti inkarnasi itu Yesus yang roh, dia masuk ke dalam daging Maria, dia berubah menjadi anak manusia. Iya, itu caranya inkarnasi. Itu manusia, oke. Itu caranya inkarnasi, bro. Cara menjelaskannya. Kenapa dia dari roh dia masuk ke dalam daging, maka dia berubah menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Berarti roh berubah menjadi daging. Roh dia berubah menjadi daging karena dia dilahirkan oleh benihnya benih daging, benih roh, tetapi dilahirkan oleh seorang manusia, maka dia berubah menjadi manusia. Dia proses naturalnya sebagai manusia melalui proses kelahiran. Oke, roh berubah menjadi daging. Lalu rohnya ini dari mana rohnya? Roh dari Tuhan. Oh. Roh Tuhan itu sendiri. Oh, jadi tadi roh Tuhan menjadi daging, kemudian untuk hidup dia dimasukkan lagi roh Tuhan gitu. Jadi ada dua roh. Yang satu rohnya jadi daging. Sebentar. Yang pertama dia menjadi manusia, tetapi roh Tuhan Iya. itu ada di dalam dirinya. Iya. Tadi yang jadi daging apa? Dari Tuhan, roh Tuhan. Nah, roh Tuhan jadi daging. Terus rohnya Yesus? Rohnya Yesus, roh Tuhan, dia kan sudah menjadi daging. Iya, roh Tuhan. Kemudian yang berada di dalam dia adalah Allah itu sendiri, yang adalah roh. Jadi dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang mana yang betul ini? Rohnya menjadi daging. Oke. Ya toh? Terus ketika roh menjadi daging, apakah masih ada roh dalam diri daging tersebut? Roh tetap ada. Roh tidak bisa dikatakan bahwa dia bentuk dia terdiri dari 1, 2, 3. Roh tidak dikatakan roh tidak berarti ada dua roh. Berarti ada dua roh. Tidak ada dua roh, satu roh. Roh yang jadi daging apa tadi? Yang jadi daging. Yang jadi daging kan roh. Dia untuk menjadi manusia. Itu proses penciptaan. Yang jadi daging kan roh. Ya. Terus setelah daging ini setelah roh ini menjadi daging, kan sudah jadi daging dia. Kalau dia tidak dimasukkan roh lagi, daging ini akan membusuk, betul atau tidak? Tidak. Betul, Paman. Ya, dia sudah dilahirkan dengan daging itu tetap ada walaupun gimana dia ceritanya jadi manusia. Roh itu tetap ada. Roh saudara. itu tetap menyertai dia walaupun dia sudah menjadi daging, tetapi roh itu tetap ada. Bukan berarti bahwa kalau roh sudah berubah menjadi daging, roh hilang. Roh tidak bisa hilang. Saya kalau dekat kamu betul seinjak-injak mukamu betulan. Kau ngomong itu kayak sok pintar kali, tapi kau bicara itu kayak orang gila. Kau ngerti kau nggak? Kau pintar apa? Kau itu kayak orang gila, ngerti nggak kau? Kau yang gila. Cuma kau mau berabu, kau dipimpin oleh siapa? Roh iblis, bukan roh Tuhan. Kalau kami Kau itu orang gila, pingin ku beraki mukamu, serius. Halo Juma, selamat malam. Kau itu kayak orang gila, Indra. Halo Paham Juma, gak kau itu? Taruh Dan. Lu kalau itu kayak orang gila. Boleh ngomong. Tadi kau katakan roh itu roh Tuhanmu itu sudah jadi daging. Kau ngerti tidak itu kalau sudah dia menjadi daging? Ngerti nggak kau? Juma, Muhammad saja sedikit tahu tentang roh. Kau tidak ada, walaupun dia berubah menjadi daging, dia tetap roh ada di dalam dia. Karena roh itu tidak bisa hilang daripada diri. Roh itu tidak bisa hilang. Tapi roh sudah jadi daging tadi katamu. Iya, prosesnya adalah menjadi. Kamu mengatakan tadi roh jadi daging. Iya, benar. Mana yang betul? Walaupun saya bilang, walaupun roh menjadi daging, tetap saja roh ada. Karena roh itu tidak bisa berubah apapun. Dia bisa menjadi daging, dia tetap menjadi roh. Roh tidak bisa berubah. Roh tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Roh tidak Tapi bisa kenapa berubah, jadi daging? Dia menjadi daging, dia tetap roh. Itu dulu. Tadi katanya roh tidak bisa berubah, tapi kenapa berubah jadi daging? Dia berubah menjadi daging karena harus diperanakan di dalam dari roh. Ya, tadi katanya tidak bisa berubah roh itu. Roh tidak bisa berubah, dia tetap ada. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Ya memang tidak bisa. Apa yang tidak berubah? Dia tidak bisa hilang, tidak bisa berubah apapun karena dia tetap ada. Jadi kalau dia Indra gila. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Tapi roh jadi daging. Saya harus bawa kau punya pengertian. Nah,
Indra, dengar. Apakah beda antara roh dengan daging? Beda atau sama? Jelas beda dong. Beda. Berarti roh yang tadinya bukan daging telah menjadi daging, betul? Betul. Nah, sudah, tidak ada lagi rohnya. Siapa bilang? Loh, tadi kau bilang sudah berubah jadi daging. Betul, tetapi dia tidak hilang. Mati nih ya. Dia tidak bisa hilang. Kalau tidak hilang berarti tidak berubah. Dia tidak hilang. Orang gila. Roh itu. Orang gila. Karena daging jadi Tuhan. Rohmu kemana? Apakah rohmu mati? Saya tanya, ketika kau mati, rohmu mati enggak? Berarti beda daging dengan roh. Salah kau. Ketika kau mati, rohmu mati enggak? Enggak kan? Sekarang kau hidup dari roh itu. Dan ketika engkau punya jasad mati, apakah roh mati? Kan tidak. Sakit kau ini memang. Kau itu sakit rohmu memang. Kembali kepada Allah. Kau itu sakit. Kau itu gila. Cuma kalau kau mau belajar dari saya, kau sedang belajar kan dari roh kau. Saya bilang buat kau. Kau itu gila. Dengar 1 Korintus 2 ayat 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Allah, sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi kita. Itu berbeda kami dengan kau. Kita menerima roh dari Allah. Kalau Anda menerima roh dari iblis, makanya Anda menjadi iblis. Beda dengan kita. Kita menerima dari, yaitu di dalam pertama Korintus. Anda baca pertama Korintus 2 ayat 12. Kita menerima roh yang dari Allah sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah. Itulah orang Kristen. Kenapa? Betapa pentingnya dia menerima Roh Kudus. Betapa pentingnya dia menerima roh dari Allah, karena Allah akan mengaruniakan segala sesuatu yang dia tahu. Tetapi kalau Anda tidak menerima, maka Anda menerima roh iblis. Itu cuma ada 2. Kalau Anda tidak terima roh dari Tuhan, Anda terima roh dari iblis, selesai. Maka Anda adalah iblis. Kena tombak Guruda. Indra, kalau roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Sebentar. Itu kalau yang kayak gitu-gitu dia lincah untuk menjawab, Bang Andi. Sekarang saya mau tanya. Dengar dulu, Indra, dengarkan dulu Indra. Saya mau belajar sama Bu Indra. Ya. Tuhanmu roh. Betul. Iblis juga roh. Betul. Bedanya antara Tuhanmu dengan iblis apa? Dia adalah ciptaan. Roh yang telah menjadi iblis. Ingat, dia ciptaan, malaikat ciptaan Allah, tetapi yang memberontak dan dia berubah menjadi iblis. Coba di mana dalilnya di kitab? Saya kasih tahu 2 Petrus 2 ayat 4. Di situ kan dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, telah melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Loh, yang dilemparkan yang iblis di dalam mana? Di dalam gua kan? Itu itu tadi kau udah tahu. Iblis dilemparkan ke dalam gua. Kalau kau berkata iblis diciptakan, kalian adalah pengacau. Nah, sekarang pertanyaan saya kan bertanya samamu Indra, saya kan bertanya samamu, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Kau bilang iblis ciptaan. Yang menciptakan kenapa sih kau ini? Kenapa otakmu nggak bisa berfungsi? Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa? Tuhanmu roh. Tuhanmu roh. Tuhanmu roh. Iblis juga roh. Tuhanmu roh. Iblis juga roh. Bedanya Tuhanmu dengan iblis apa? Pertama, dia adalah pencipta, sedangkan iblis yang bukan iblis, tetapi malaikat yang diciptakan berubah karena memberontak menjadi iblis. Coba di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan? Coba. Kalau Allah tidak menyayangkan malaikat, coba. Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Coba. Segala sesuatu adalah ciptaan. Di mana dalilnya? Kecuali yang tidak diciptakan hanya Allah sendiri. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Sebentar.
Indra sudah gila dari dulu. Dari dulu Indra gila. Tuhannya adalah roh dan iblis juga adalah roh. Sebentar. Tuhannya Indra adalah iblis karena roh adalah iblis. Iblis juga adalah roh. Sembahan Indra adalah setan. Iblis, paman, iblis. Yesus, ini dari Iblis, paman. Iblis, paman. Kau juga Kristen, Yesus. Jangan gitulah. Aduh. Tuhannya roh, iblis juga roh. Ngeri kali lah Tuhanmu itu. Ternyata ketahuan penyembah iblis. Menyembunyikan identitas iblis melalui nama Yesus. Ketahuan penyembah iblis. Yang datang ke Paulus juga roh. Yang datang kepada Paulus roh. Iblis roh. Ih, ngeri kali. Yang bertanduk 7 bermata 7 juga roh. Kristen menyembah roh. Ih, ngeri kali Indra ini. Sebentar. Indra penyembah iblis. Saya akan cari itu. Baru dicari. Bukan cuma dicari, saya sudah belajar tapi ini banyak. Jadi saya belum. Orang gila. Tidak. Sekarang saya bertanya, kalau begitu Allahmu berbentuk apa? Allahmu bagaimana? Laisa kamislihi syai'. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Oke. Berarti Tuhanku yes. Roh itu adalah makhluk. Ya. Oke. Roh itu makhluk. Mau lihat buktinya? Kita lihat. Coba. Bukan, Bung. Coba Anda lihat di dalam tunggu. Saya kasih kamu perjanjian lama aja deh. Coba lihat di dalam Mazmur 104 nomor 4. Ciki ciki bung bung, alai bung bung, ciki ciki bung bung, alai bung bung, ciki ciki bung bung. Oke, saya kasih kau. Tadi jawaban saya ya. Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Yang membuatnya siapa? Yesus. Gila, gak ada hubungannya. Yang membuat malaikat siapa? Yang dengan kata lain yang menciptakan malaikat siapa? Itu bukan masalah penciptaan. Itu bukan masalah penciptaan itu. Masalah penciptaan bagaimana? Kasihan kali kamu. Saya kan bertanya samamu, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Karena Tuhanmu adalah roh dan iblis juga adalah roh. Bedanya di mana? Sama-sama roh. Ngeri kali Tuhan kau itu. Memberontak sama dengan Anda. Dari mana kau katakan? Sama dengan Anda. Dengar. Apa? Kau mau ngomong apa, Indra? Aduh. Indra, seperti ini ya. Kau mau ngomong apa, Indra? Ibrani 1. Allahmu tidak memiliki roh, makanya dia tidak bisa kelihatan siapapun, dia tidak menyerupai siapapun dan dia tidak berwujud. Roh itu ciptaan, Indra. Roh itu makhluk, Indra. Sedangkan Allah saya menciptakan Allahmu ya. Begitu kan? Nenekmu kiper, bisa-bisanya itu. Yesus itu diciptakan oleh Tuhanku. Dengar dulu. 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim itu tidak serupa dengan apapun. Oke?
Tak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Elohim tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhanmu roh serupa dengan iblis. Oke? Tuhanmu itu serupa iblis, Tuhanmu. Nggak usah kau nangis. Oke, mantap. Nah, mantap, gitu dong. Mantap. Oke, teman-teman, saudara-saudara, si Indra ini sudah mulai sadar kalau selama ini dia menyembah iblis, gitu ya. Tuh, Tuhanmu itu kau katakan roh. Berarti kau menyembah iblis. Kurang apa lagi? Iya, sekarang bagian saya. Ya, gitu dong. Jadi teman-teman, pendeta gila ini yang bernama Indra sudah akui bahwa dia menyembah setan. Berarti dia sudah mengakui bahwa dia menyembah setan. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan. Siapa yang menyembah iblis? Lah, kamu yang menyembah roh. Kok bertanya lagi? Iblis itu roh. Dengar, roh berbentuk dah. Roh itu dengar. Roh itu makhluk. Semuanya mati. Cuma saya kasih kau di kejadian 33 ketika Musa melihat tubuh Yesus Allah. Apakah dia tidak berbentuk? Kopret Musa. Kau baca kejadian berapa? Kau bilang kejadian berapa? Adalah iblis. Kau menyembah iblis pret. Kau bilang apa? Kejadian berapa? Kejadian berapa? Cuma menyembah kejadian iblis. berapa? Kejadian berapa gila? Hei gila, kejadian berapa kau bilang tadi? Kejadian berapa? Saya bukan iblis karena ternyata dia berwujud, roh yang berwujud. Coba. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Itu kan tuannya Yahudi, coba. Kejadian berapa coba? Indra gila. Di Keluaran 33. Oh, Keluaran 33. Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa. Oke. Keluaran 33. Yesus waktu bangkit dalam tubuh roh dia memperlihatkan dirinya berbentuk. Indra gila. Kamu menganggap bahwa yang datang kepada Musa itu Tuhan gitu? Iya. Jadi kamu menganggap yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan gitu? Yang datang kepada Jangan dimute dia, jangan. Yang datang kepada Musa itu kau bilang Tuhan. Tidak berwujud dan tidak serupa apapun selain oleh semua yang percaya iblis. Orang gila. Jadi kamu berpikir orang gila. Jadi yang datang menurutmu kepada Musa itu. Jadi yang datang kepada Musa itu menurutmu Tuhan. Gitu. Jadi yang datang berwujud kepada Musa itu Tuhan. Orang di situ 3 orang kok. Kalau diam. Indra. Jadi yang datang kepada Musa itu yang berwujud itu menurutmu Tuhan gitu. Sebentar. Kalau dia mendapat kasih karunia daripada Allah, Musa mendapat kasih karunia dari Allah, maka Allah menunjukkan kemuliaannya kepada Musa untuk melihat dirinya. Di mana Musa pernah bertemu Tuhan, Indra? Mana dalilnya, Indra? Indra gila. Di mana dalilnya Musa bertemu Tuhan? Menulis 2 loh batu. Sebentar. 2 loh batu itu 40 hari 40 malam Musa naik ke atas gunung Sinai dan berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menulis 10 hukum Taurat di atas 2 loh batu dengan tangannya. Berarti baik. Nih dengarkan monyet. Orang gila dengarkan saya. Di datamu di Kisah Para Rasul 7 jelas dikatakan begini. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Kena kau kan? Malaikat itu yang datang kepada Musa. Yang datang kepada mana tertulis itu? Yang datang kepada Musa itu malaikat tuyul. Nggak malu kau? Nggak malu kau? Gilamu semakin parah kau itu, Indra. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan. Oh, ini kurang ajar orang ini, main tombak aja. Aduh, kena tombak kalau gitu.
Bang Cuma. Iya memang iya. Belum ada peringatan. Taruh yang lain ya. Jordan yang diam dulu. Jadi topik yang dibicarakan Bang Cuma dan Bang Indra tadi adalah Kristen itu Tuhannya roh. Roh itu banyak samanya. Ada roh bertanduk 7, roh itu juga iblis gitu ya. Ditanya, apa bedanya Tuhanmu yang roh dengan iblis yang roh? Sama-sama roh. Lari kepada Nabi Musa. Padahal di sana yang menemui Nabi Musa adalah malaikat. Tidak mungkin sang pencipta itu turun ke bumi. Bumi ini nggak sanggup menampung Tuhan itu, kan itu intinya. Nah inilah oten-oten kalau diskusi kemana-mana larinya. Mengakui Tuhannya Yahudi, tidak tahu kalau Tuhannya adalah anak orang. Kalau terdesak pakai kitabnya Yahudi disalahgunakan. Kalau happy ke gereja nggak pernah pakai kitabnya Yahudi, pakai perjanjian baru. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak berubah. Kan gitu. Iya. Jadi Jordan, Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Kristen sama nggak? enggak, omongan abang tadi. Saya tanya kepada Anda. Ya. Tuhannya Nabi Musa sama Tuhannya Kristen sama atau beda? Ya beda lah bang. Beda. Tuhannya Nabi Musa siapa? Saya nggak tahu bang. Saya percaya Yesus bang. Oke. Jadi Tuhanmu anaknya Maria gitu ya? Ya. Oke. Jadi Tuhanmu manusia, anak orang. Anak Maria bang, bukan anak orang, anak Maria. Ya Maria kan orang. Iya. Jujur Jordan. Makasih Jordan udah jujur. Ustaz Tata silakan sambil nunggu Bang Cuma. Ya, selamat malam. Malam. Dan malam. Mau ngapain? Boleh sedikit bernarasi? Narasinya adalah apakah Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya orang Kristen? Apakah Tuhannya para nabi itu sama Tuhannya umat Islam? Saya cuma menanggapi aja. Oh, banyak udah datang ya, Masya Allah. Silakan. Anggapi aja. Masuk lagi dia. Tadi kena tombak aja, Bang Cuma mah. Saya cuma melihat tadi diskusinya tadi sudah nggak sehat. Memang iya. Karena kebanyakan tadi sudah mengolok-olok tadi antara Suma sama siapa itu. Si gila. Saya pikir ada kalanya iya bahasa gitu kan akhirnya. Oh nggak apa-apa. Di itu terapi namanya. Itu terapi. Kenapa ya aku disebut gila? Jadi saya gitu? pikir Udah turun aja. Kalau kamu nggak mau diskusi, kamu turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta. Udah turun sana. Turun. Saya nggak butuh penilaian dari penyembah setan. Turun. Nah, mampus. Enak kali kau ngomong. Harusnya kau membantah. Apa bedanya sembahanmu yang adalah roh dan setan yang juga adalah roh? Bedanya di mana? Sama roh. Sama roh. Mana bisa kau bedakan sekarang Tuhanmu dengan setan? Yang datang ke Paulus juga roh. Itulah iblis yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti akan datang iblis menyamar Yesus. Di mana itu terjadi? Iblis nyamar Yesus. Silakan Jordan atau Bang Victor. Selamat malam. Ya. Saya yang dibesarin host, ditombak lagi nanti. Iya. Ustaz Tata apa? Pakai Ustaz Tata aja ya. Iya. Jangan, tamu aja, tamu kita yang dibesarin. Tamu ya. Nah, Pak Peter, saya besarin. Nah,
biar saudara Jadi saya Victor ditombak. Biar terkenal ya. enggak ditombak lah Ustaz. Aduh. Oten tombak Oten enggak lah. Gitu. Oke, selamat malam. Iya malam Saya Bang Victor. Baru join ini, jadi saya nggak ikut yang tadi debat. Tidak ini. Cuman saya lihat ada tema tadi, saya baca konsep keselamatan. Nah ini suka juga saya bahas ini Bang. Iya. Iya, saya juga pernah bicara tentang keselamatan dari sisi Kristen sama ini Rifa. Ustadz Tata juga pernah ikut kayaknya. Kalau masih ingat ya. Iya. Iya. Tema ini temanya Jadi- Ustadz Tahta dengan Pak Pendeta Indra tadi. Hidup yang kekal. Oh, iya. Silakan Pak Bang Victor lanjut. Ya, konsep keselamatan yang saya pernah dengar itu kan kalau dari sisi Islam bahwa melalui pengajaran dari Nabi Muhammad bisa selamatkan gitu. Jadi aturan-aturan yang diturunkan dari melalui Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, kalau dari sisi Kristen kita kan keselamatan itu dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Tapi kok itu enggak di ini ya? Yesus enggak pernah jawab itu ya. Setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kok Yesus tidak pernah memasukkan poin itu ya? Keselamatan. Ya, setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya selamat, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal, Yesus tidak pernah memasukkan poin bahwa dia harus mati jadi tumbal di atas pohon. Untuk orang Kristen itu nggak pernah. Di mana Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Bahkan gimana? Silakan. Ya, kalau Yesus sendiri kan tidak pernah bilang itu Kristen ya. Dia membawa agama Kristen juga tidak. Cuman dia menyelamatkan seluruh dunia kan. Keselamatan itu dilakukan untuk semua orang. Jadi, nah di Kristen khususnya memang membahas itu. Kita kan dari Kristen saja yang menemukan bahwa keselamatan lewat Yesus itu yang Oh, Yesus yang Anda maksud yang datang ke Paulus itu. Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda konsep dia. Dia mengajarkan Bani Israel untuk selamat itu harus menjalankan hukum Taurat. Gak boleh meninggalkan Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa melakukan sebaliknya, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Itu ajaran Yesus tuh. Tapi kalau yang Yesus yang satu, yang datang ke Paulus beda. Memang beda ajarannya. Gitu Bang. Jadi kan ada dua Yesus Bang, bukan satu Yesus. Bedanya di mana? Anda. Kalau saya lihat itu pembicaraan Tuhan Yesus itu kan kita harus lihat konteksnya. Dia bicara di mana dan dia hidup di zaman apa? Karena dia hidup di zaman hukum Taurat. Jadi dia harus laksanakan hukum Taurat, pasti harus. Karena dia hidup di dalam hukum itu. Dia dilahirkan di kaum Yahudi kan. Jadi dia harus ikutin itu. Kalau dia tidak ikutin ya namanya udah melanggar. Makanya berbeda dengan setelah Yesus mati di kayu salib dia terangkat ke surga. Gitu, makanya ada perbedaan memang. Tapi kalau bilang pengajaran, yang pengajaran yang diturunkan ke murid-muridnya. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bukan pengajaran Yesus ya, bukan pengajaran Yesus, tapi itu pengajaran hukum Taurat yang disampaikan waktu dia masih hidup. Dia mengajar di bait suci apa semua itu tentang hukum Taurat.
Betul. Iya, maksud saya Yesus itu ada dua. Yesus yang satu mengajarkan hukum Taurat. Yesus yang satu mengajarkan perjanjian baru yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, Bang. Itu dulu. Dari mana kau tahu Yesus ada dua? Ya, Yesus memang mengatakan, kok menubuatkan penyesat akan muncul dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya muncul dengan nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus rupanya? Iblis lah, siapa lagi? Iblis itu siapa? Ya, iblis itu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunat Daus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Itu iblis itu. Dari mana? Itu bukan Yesus. Hei, dengarkan saya, Bung. Ini pertanyaanmu sangat menarik. Dari ajaran Yesus lah. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat. Masih hilang. Jadi ketika Yesus kemudian mengatakan akan indikasi adanya Yesus palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab kata Yesus tuh, sebab kedatanganku yang kedua, aku datang seibarat selaksa seperti sinar yang berpencar, yang bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya. Itu makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus ini begini, ya iya, itu Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau Yesus yang hanya Bani Israel, ya itu adalah nabi. Dia adalah rasul yang mengajarkan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang palsu ya mengajarkan bahwa darahnya, dagingnya harus diminum, harus dimakan. Nah, itu Yesus palsu itu. Anda percaya kepada Yesus kan? Izin host, aku besarkan saja host. Aku besarkan saja host, biar kena tombak aku. Minta ditombak aja lah. Yesusnya pasti untuk ditombak. Dulu Bang Yesus. Darah siapa yang diminum rupanya Bang Juma? Bukankah di dalam agama Kristen itu diajarkan minum darah Yesus, makan daging Yesus? Iya. Nah itu dia, itu ajaran apa itu makan darah manusia tuh? Yang bilang siapa Bang? Makan daging manusia, makan darah manusia itu ajaran siapa? Itu yang bilang siapa rupanya? Ya menurut Matius Yesus. Menurut ya yang bilang yang mengucapkan minumlah darah ini apa anggur ini kan gitu kan darah ini. Menurut Matius, yang penulis Matius siapa itu, Bang? Itu Yesus. Menurut pengarang Matius yang berkata ya, itu adalah Yesus. Kenapa Matius? Ya, yang berkata Yesus Bang kan? Menurut pengarang Matius ini kan kita nggak tahu siapa. Pengarang lagi. Gini Bang, yang mengucapkan. Jadi kalau bukan pengarang lalu apa? Beda pengarang, beda penulis Bang. Ini penulis Matius ini nggak ditahu siapa penulisnya. Ya jangan abang bilang pengarang. Pengarang beda sama penulis. Abang kalau penulisnya enggak? Pengarang itu penulis. Gimana sih abangku ini? Oh enggak, beda tuh Bang. Beda pengarang, beda penulis. Loh, salah Bang itu. Gimana ya? Kok beda ya? Beda pengarang, beda penulis Bang. Kalau penulis lah, kalau yang dituliskan kalau pengarang Bang, diarang-arang itu Bang. Kalau penulis itu apa yang diucapkan gurunya itu ditulis Bang. Kalau pengarang itu inisiatif otaknya sendiri Bang. Itu baru itu namanya pengarang. Oh makanya jadi maksud saya bilang beda penulis beda berarti pengarang. Menurut saudara ini penulis kitab Matius ini murid Yesus gitu. Ya. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Memang iya.
Enggak, itu aja, jangan lompat-lompat lagi, Ya, Bang. untuk membuktikan bahwa penulis Matius itu bukan murid Yesus, silakan Anda baca pengakuannya di Matius 9. ini saya tanya dulu sama Abang. Abang kenal nggak sama Matius? Enggak. Nggak kenal ngarang. Nggak kenal. Enggak kenal. Nggak kenal. Ya udahlah Bang, kalau nggak kenal sama Matius, gak usah Bang. Ya, Yesus aja nggak kenal pengarang Matius. Gimana sih? Ya, jadi kenapa baca dong. jangan Abang bilang pengarang. Baca dong Matius 9 nomor 9, baca dong. Makanya aku bilang, saya kalau berucap tentang kata apa tentang Kristen, saya itu punya data, Bung. Nggak seperti kamu, asal ngomong, hanya berdasarkan imani saja. Abang itu dari tadi asal ngomong, makanya saya asal ngomong. Baca Matius 9 nomor 9, membuktikan bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus. Jadi siapa itu Matius, Bang? Kita tahu, sampai sekarang nggak ketahui siapa dia. Ya, kalau kau nggak tahu ngapain kau bahas? Kau aja nggak tahu. Kalau kau tahu Matius itu siapa, baru kau bahas. Jadi nggak perlu kau bahas itu, Bang. Kirain orang berisi, ternyata double kosong juga sama Indra juga ini. Kosong Abang bilang. Kalau Abang paham di Matius itu, Saya paham bahwa buku Matius dikarang, ditulis oleh Dari orang mana yang Abang tahu tidak itu dikenali. dari mana Abang tahu dikarang? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian seperti apa yang ada dalam kitab Matius. Contoh, kasih lihat sama kamu ya. Sekarang kita lihat di dalam perkataan Yesus, apa Matius? Kata imam besar. Di mana dalilnya itu? Di Matius, coba Anda baca. Itu. Matius 1, aduh gila orang ini. Enggak, Abang aja yang buka. Kau aja yang buka. Matius 1, coba Anda baca. Enggak, kau aja yang buka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, Serah. Ini sabda Yesus atau karangan Matius? Paulus, mau dibilang Paulus sama dia kan? Ini namanya goblok nih si Jume nih. Kau buka di mana? Kau buka tuh. Ngatain orang Kau juga ditulis. Open apa aja? Kalau memang kau berani, kau open aja. Matius 1 menulis inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub. Ini perkataan Yesus atau karangan Matius sendiri? Mana gak kau buka? Susah kalau Jordan karena kau nggak punya Bible. Jangan kau bilang kau punya Bible. Ya, ambil kau baca coba. Kan kalian yang membahas kitab kami, ya kalian yang membuka gitu loh. Kan udah bilang Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Amidab, Amidab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Itu sabda Yesus atau karangan Matius? Itu lebih jelas daripada katakanlah. Bukan karangan, itu tulisan, Bang. Kau itu ditulis juga. Coba. Pertanyaan saya. Itu tulisan tuh. Pertanyaan saya, ini sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Anda jangan bilang karangan, Bang. Seolah-olah abang bilang kalau karangan itu seolah-olah itu nggak benar lagi tuh. Ya memang nggak benar, ini bukan firman Tuhan kok. Yo, jangan Anda bilang firman Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, kenapa nggak bisa jawab? Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Itu sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Ya, saya jawab itu sabda Yesus. Di mana Yesus pernah bersabda begitu? Ya, itu udah saya jawab itu. Terus apa jawabannya? Inilah, masa Yesus berkata inilah silsilah Yesus? Kan? Lari lagi kan? Kalau ini tulisan, kalau ini ucapan Yesus, maka dia akan berkata inilah silsilahku. Gak ada orang yang bisa kau tipu, Bang. Ini bukan gereja.
Iya, mau sampai kapan kau bodoh? Seolah-olah kau lebih paham kitab kami daripada kitab kamu. Nah itu buktinya kau yang bodoh. Kau bilang itu sabda Yesus. Ya, jadi kalau aku bilang itu karangan Matius, kau mendukung gitu? Oh ini memang karangan. Oh, ya bukan karangan itu bang. Kalau bukan karangan berarti Yesus yang bersabda. Ya itu. Kenapa nggak tinta merah? Oh, tinta merah. Enak dari garis-garis. Ini apa bacanya nih? Banyaknya ini apa bacanya nih? Enggak, abang diam dulu bang. Abang diam dulu ini. Besarin host, besarin dulu. Saya mau ngomong sama diam dulu, besarin dulu. Ini apa bacanya nih bro? Bro, apa bacanya nih? Kau baca lah itu, kau baca. Lu ternyata Injil karangan Matius tuh, karangan Matius tuh. Di mana kau buka itu? Di mana? Saya buka di dalam karung. Itu versi sebelum direvisi. Itu susah memang. Sebelum direvisi memang gitu bunyinya. Di kitab mana kau buka itu? Ya kitab memang dulunya begitu bos. Baru belakangan ini baru direvisi. Kitab mana rupanya itu kau buka? Di Alkitab kami atau di mana? Di mana itu? Injil 1 ayat 1. Kau lebih baik kau ke sawah atau ke laut? Di sana kau jadi cari. Kamu ke laut aja, cari bola takraw. Aku di sini. Oh, tadi jalan martir ini. Bang tak waras aja. Ayo Pak Peter kembali lagi Pak Peter. Silakan. Pak Peter, Jadi saudara Victor, Yesus itu ada dua. Ada yang nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ada juga yang palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Gitu. Ya, itu, Bang Yuma kan udah menafsirkan ya. Sudah menafsirkan ayat-ayat. Itu bukan mentafsirkan itu. Pertanyaan saya, apakah betul akan ada penyesat menurut Yesus yang datang dengan memakai nama Yesus? Ya, banyak penyesat. Nah itu sampai dengan memakai nama Yesus kan. Tapi bukan begitu menafsirkan ayat itu. Loh, coba Anda baca Matius saja, Bang. Iya, Bang Juma menafsirkan itu bebas-bebas saja. Coba baca Matius 24, menafsirkan bukan seperti itu. Coba ya, karena Anda tidak mau membuka kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Bukan yang ditulis di situ, tapi yang realitas saat ini yang terjadi seperti itu. Oh, nggak bisa gitu dong. Banyak yang menjual. Anda justru Anda itu yang mentafsirkan bebas. Saya mah polanya tetap ada di Bible. Saya nggak mau keluar dari apa yang ada di Bible Anda. Nah, coba tunjukkan satu orang yang membawa nama Yesus dan mengaku dia adalah Mesias. Siapa itu? Ada orang yang pernah datang kemudian mengaku Mesias. Di Alkitab atau di kehidupan nyata? Di kehidupan nyata, di Bible ada nggak? Kalau di Bible saya belum tahu. Kalau di kehidupan nyata banyak. Ya coba di mana itu pernah ada aku Yesus? Saya menyinggung nanti ini agama lain gimana? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tapi enggak lah. Tapi gak bagus. Enggak, di Islam maksudnya. Gak apa-apa Bang Victor. Sebut aja. Enggak. Ya saya enggak bawa data sendiri saya enggak. Cuman banyak kalau di Islam kalau di Islam itu tidak ada Nabi Isa pernah datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, apa kabar? Kabar baik bro. Enggak ada itu. Enggak pernah itu Yesus datang kepada Nabi Muhammad. Yang pernah mengaku datang Yesus padanya itu Paulus. Kan jelas di dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan itu. Itu yang tertulis, betul. Itu tertulis, jadi kita percaya itu. Nah makanya kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang
akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, tapi di situ kan waktu dia ketemu Paulus kan tidak menulis seperti itu, bahwa dia mengaku Mesias, ya kan? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11. Cuma diasumsikan aja. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Yesus itu manusia. Langsung Yesus. Tapi Yesus manusia kan? Iya. Ya, Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Iya. Tapi makhluk yang datang kepada Paulus ini ngaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus itu manusia. Sebentar. Galatia 1 nomor 11. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Iya, di sini bisa satu Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Betul. Salahnya di mana? Baca terus nomor 12 ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, terjawab kan? Ya. Sekarang Yesus itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil, itu manusia atau bukan?